Kita ke Pak Prabowo aja. Oke. Karena dia akan menjadi Presiden Indonesia yang berikutnya. Yang aku mau tanyakan tentang Indonesia pastinya. Jadi kayak gimana nih nanti di masa kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan? Ini tidak akan berlangsung lama. Oke. Dari membaca dari analisa ini ya, kurang begitu positif ya. Karena Oke. mungkin terlalu banyak nanti nih intervensi di Dari luar apa? sana. Oke, semuanya bisa aku baca nih, bisa aku analisa. Kecuali kematian. Kematian bisa. No way. Kakak bisa baca diri sendiri? Bisa. Kakak tahu kapan mati dong? Aku tidak pernah mau membaca aku kematian aku. Damn. Gitu. Kemudian sampai suatu saat aku menghitung kematian sahabat aku sendiri. Dan benar meninggal gak? Iya. Gila. Bahkan Sam, ketika dulu aku marah dan aku pendam, itu genset bisa meledak, itu RPM mobil bisa jalan sendiri dan mobil aku duar dan gak bisa bengkel manapun akhirnya dijual roksok. Wih. Itu begitu juga gitu loh. Halo Kak Endah. Hai Sam. Welcome to podcastku. Thank you. Aku deg-degan nih hari ini. Gitu ya. Soalnya berhubungan sama ramal-meramal lagi ya. Udah beberapa sebenarnya bintang tamuku yang sebelumnya berhubungan sama ramalan-ramalan gitu. Oke. Dan itu semuanya pecah banget. Dan ini dengan metode yang berbeda. Jadi beban banget kali ini. Ya. Enggak. Jangan dong. Oke, ya. oke. Yang kali ini namanya numerologis ya. Apa sih? Kalau misalnya orang di luar sana mungkin menyebutnya adalah numerologi ya, karena based on-nya adalah dari angka. Oke. Gitu, number lah ya. Oke. Gitu. Nah kebetulan metode aku ini aku yang temukan sendiri Sam. Satu-satunya di dunia dong? Enggak juga. Oh. Kalau rumusannya mungkin satu-satunya di dunia karena rumusannya kan cuma bener. aku yang tahu. Buat sendiri dong? Iya. Hmm. Kalau di luar sana ada yang namanya misalnya di China tuh ada yang namanya pace ya, bazi atau pace. Ini mirip sama pace? Mirip karena based on-nya adalah dari tanggal lahir. Oke. Sama tanggal lahirnya tapi rumusannya berbeda. Oke. Gitu loh. Saya juga nggak tahu ya kayak rumusan dari pace itu seperti Pace apa. tuh butuh ini jam lahir. Kalau di aku nggak. Dia melihat astrologi, Astrologi, bintang-bintang. Ini enggak ya? Enggak. Enggak butuh jam ya? Enggak. Oke. Karena kalau orang zaman dulu, even aku sendiri aku nggak tahu jam lahir aku tuh pastinya jam berapa. Ya. Ada di akta lahir biasanya. Biasanya ada ya. Tapi Kalau katanya zaman dulu nggak ada. Oh dulu bahkan nggak ada ya? Ih, kelihatan banget umur aku berapa ya. Sam? Enggak lah, enggak. Aman, masih kelihatan muda kok. Aduh, thank you. Cuman orang bahkan bilang jangan ngasih sembarangan jam lahirmu ke orang karena bisa disantet. Pernah dengar kayak gitu Kakak? Pernah. Iya kan? Pernah. Nah, sesakral itu jam lahir, tapi buat Kakak nggak perlu, nggak butuh. Nggak perlu. Apa yang bisa dibaca? Maksudnya apa yang bisa dilihat dari tanggal lahir? Yang dimana kalau artis mah tanggal lahirnya mah ada di Wikipedia. Iya. Di mana-mana udah tersebar juga kan? Makanya kalau misalnya di infotainment sedang membahas satu artis atau public figure ya, tinggal lihat aja gitu di Google bener apa enggak nih gitu. Oh. Kadang-kadang suka kepo juga. Ini Yeah. bener gak sih si santer nih banget beritanya ya. Suka kadang-kadang kepo juga. Oh nggak bener nih. Ya ini bener nih, nggak boleh bohong gitu. Tapi ini based on apa basisnya? Kalau yang di luar sana kan oke, pakai ilmu, mendengar suara, meditasi. Ini based on apa? Hanya dengan tanggal lahir. Ya maksudnya ada sainsnya kah di balik itu? Atau Ada. ada ilmu hitamnya nih? Nggak ada. Bukan sama ilmu sekali. hitam kan? Bukan. Karena gini loh, kalau misalnya bahasa meramal, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa. Gimana sih ngajarin ke orang? Benar. Ya nggak sih? Benar. Karena itu kan menggunakan intuisi, feeling, whatever lah ya. Benar, gitu. benar. Kalau ini adalah benar-benar sains. Bahkan aku bisa ngajarin Sam. Wow. Iya. Kayak pace kan bisa diajari juga tuh. Iya, sama. Oh ini mirip lah. Sama. Jadi ini bukan ilmu, bukan menerang masa depan, tapi Enggak, ada teori enggak. di belakang ini, ilmu yang bisa diturunkan. Iya. Ah, Walaupun misalnya orang di luar sana tuh kayak, kamu pasti punya sixth sense deh sampai bisa menemukan metode ini gitu Oke. ya. Tapi kalau aku rasa enggak, kalau ini memang bener-bener gitu loh. Aku rumuskan sendiri di mana aku tuh mengumpulkan KTP orang. Aku ketemu orang selalu aku tanya tanggal lahir. Kemudian aku rumuskan karakter orang ini dengan angka ini adalah begini. Dengan karakter seperti ini maka pola hidupnya seperti ini. Oke. Ya bener-bener saya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data ini waktu itu Kak? Aku menemukan metode ini tuh sekitar 10-11 tahun yang lalu. Wow, jadi udah lama banget ya. Sudah lama. Tingkat akurasinya segimana Kak? Mungkin bisa dilihat di ini aku ya, konten aku ya. Oh, oke. Udah banyak testimoni juga. Udah banyak testimoni karena kan aku tidak hanya sebagai konten kreator Ya. ya, tapi juga aku juga sebagai konsultan juga. Konsultan juga. Baik untuk personal juga untuk perusahaan-perusahaan. Oh, jadi cara dapat duitnya itu ya dari itu ya, banyak klien ini ya. Iya,
Iya. Gimana betul. nih kita mau buat produk baru, oke nggak? Gitu ya? Iya. Sejauh apa yang bisa dilihat Kak? Kesehatan, karir, apa aja? Karakter itu penting banget. Karakter seseorang? Iya, kita harus tahu dong karakter kita seperti apa dulu. Sehingga kita misalnya ada yang perlu kita rubah Iya. untuk menjadi lebih baik. Betul. Karena kita tuh kayak bisa banget membaca, menganalisa karakter orang, tapi karakter diri sendiri nggak bisa. Benar. Gitu. Pertama karakter, kedua minat, potensi, bakat. Oh, Ya. jadi udah gak usah ikut tes itu lagi ya? Iya. Bisa dari sini aja ya? Ya, karena aku juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan di mana aku untuk assessment Oh. pegawainya. Oh, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini gitu. Iya. Apalagi Kak? Kalau yang masa depan apa Kak? Alur kehidupan, Alur kehidupan. Kehidupan, Sedalam apa? Percintaan bisa? percintaan, Kesehatan? kesehatan, Karir? karir, ya. Bisnis? Iya. Semua dong bisa sebenarnya Kak? Semua, bahkan ini mungkin aku flashback ya, pertama kali aku menemukan metode ini, kemudian gimana sih orang excited ya menemukan sendiri, lagi euforianya Sam, gitu. Kemudian aku bagaimana aku menemukan, oke, semuanya bisa aku baca nih, bisa aku analisa. Kecuali kematian. Kematian bisa, No way. dan itu aku close. No way. Tunggu. Dok, Kakak bisa baca diri sendiri? Bisa. Kakak tahu kapan mati dong? Aku tidak pernah mau membaca aku kematian aku. Damn. No. Jadi mungkin aku bisa cerita ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini karena melanggar banget. Ini udah di luar batas manusia banget. Tapi bisa. Iya. Dan ini sudah tidak pernah aku lakukan lagi. Dulu pernah? Pernah Ngebaca orang lain dong? membaca orang lain. Dan beneran meninggal? Selama aku menganalisa dulu belum pernah. Gagal? Iya. Itu sekitar tahun 2011. Sumpah serem banget. Oke. Iya. Oke. Ya, jadi apa namanya waktu itu, ini yang saya bilang ya, bahwa aku tuh waktu itu euforia. Euforia, wah semuanya bisa nih aku analisa. Apa lagi yang nggak bisa aku analisa nih? Ya udah, aku datengin makam-makam, Sam. Gila. Aku mencatat tanggal lahir dan hari kematiannya. Untuk benar-benar dicari formulanya Ya, dan ternyata formulanya. tepat ya. Formulanya. Jadi ketika dulu tuh ada orang yang nanya sama aku, Endah, ini yang aku nih lagi sakit gimana? Ya udah doain, berarti itu udah nggak ada. Atau ini masih oke deh. Itu segampang itu aku dulu, Sam. Semudah itu. Dan ini aku cuma flashback aja ya. Cuma flashback zaman segitunya, zaman aku euforia, masih belum tahu jati diri aku. Ngerti gak sih, Sam? Iya. Gitu. Kemudian sampai suatu saat aku menghitung kematian sahabat aku sendiri. Dan benar meninggal gak? Iya. Gila. Karena dia tuh secara olahraga apa segala macam dia oke banget, Sam. Iya. Tapi aku penasaran, ini dia sehat banget, pola hidupnya juga sehat gitu ya. Iya. Terus aku hitung, aku bilang sama sahabat-sahabat aku yang lain, oke, minggu depan kita nggak jadi nih kumpul di tempat aku, kita kumpul di tempat sahabat aku itu. 4 hari sebelum dia meninggal, itu aku 1 minggu aku nggak bisa tidur, Sam. Karena udah tahu. Iya, aku nggak bisa tidur. Dan aku dulu kan masih zaman BBM ya. Aku BBM sahabat aku. Ada satu sahabat aku, mungkin dia bisa jadi saksi juga ya. Perjalanan aku menemukan jati diri aku gitu. Aku bilang aku gak bisa tidur karena dia seminggu lagi gak ada. Kakak kasih tahu gak itu sahabatnya? Seminggu lagi lu Enggak, no. Kemudian dulu zamannya pet, tahu gak sih pet? Iya. Ya sekarang udah gak ada tuh. Yang lokasi-lokasi itu. Iya. Di situ dia tulis lebih baik sakit gigi daripada sakit telinga, dia bilang gitu. Ingat banget kata-kata itu. Kenapa sakit telinga dia bisa meninggal ya? Aku kira mungkin dia kecelakaan atau apa gitu. Ternyata 4 hari itu dia masuk ruang ICU karena DBD. Jadi dia telinganya udah kena. Telinganya udah kena, kemudian pembuluh darahnya udah pecah, apa segala macam. 4 hari kemudian, tepat di hari yang aku bilang itu, seminggu kemudian itu dia gone. Wow, oke. Kak, tapi kakak bilang kakak bisa ngelihat diri sendiri. Bisa. Terus dampaknya ketika kakak ngelihat diri sendiri itu berdampak ke kakaknya gimana? Karena kakak udah tahu semua nih. Karena mungkin gini ya. Oke, aku mungkin lanjutin yang itu ya, Yeah. yang tadi itu. Yeah. Jadi setelah aku itu seminggu aku bisa tidur, dan di situ aku berjanji tidak akan menghitung Tanggal kematian orang. Karena itu bagi aku itu juga pressure banget dan tekanan batin banget buat aku gitu loh. Iya. Kemudian tadi kalau Sam menanyakan kayak udah tahu semua nih. Sudah tahu semua nih, termasuk diri aku. Iya, Karena dampaknya kan gimana? ini kan rumusan ya. Aku hanya menghitung apa yang pengen aku tahu. Negatif-negatifnya juga dong. Negatif-negatifnya. Supaya bisa dicegah kan? Iya. Cuma ini unik banget sih. Maksudnya gini, kalau peramal kan pasti dia gak bisa ramal dirinya sendiri. Iya. Kebanyakannya kayak gitu kan. Iya. Tapi ini malah bisa ya. Bisa. Berarti benar-benar dari rumusan itu ya. Iya. Tapi kok bisa setepat itu ya kalau hanya sekedar dari teori dan rumusan kayak gitu? Bahkan gini, Sam, mungkin apa ya? Aku juga belum pernah spill nih di podcast manapun ya. Kelahiran anak aku juga itu membuat aku stres banget.
stres banget, Sam. Gimana maksudnya? Jadi pada saat aku pregnant gitu ya, aku hitung dong. Anaknya ada berapa Kak? Anak yang kedua. Oke, anak kedua. Anak kedua aku. Pada saat itu tuh aku lagi dalam posisi nggak enak banget deh. Nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu loh. Masih gak nyaman untuk punya anak atau? No. Secara finansial Oh. gitu ya. Ini pertama aku menemukan rumusan ini. Iya. Gitu ya. Pada saat itu wah terlilit hutang, Sam. Hmm. Hutang yang menurut aku tuh aduh, ini harus gimana ya gitu. Pada saat itu aku pregnant dalam posisi yang benar-benar nggak enak, nggak nyaman banget ya. Terus aku berdoa dong sama Tuhan. Ya Tuhan tolong dong tanggal lahir anak aku nih segini gitu ya waktu itu. Karena aku hitung-hitung ketika anak aku tanggal lahirnya segitu clear nih masalah aku. Aku minta ya Tuhan tolong dong. Pada saat itu dokter menyarankan untuk normal. Nggak bisa dong kalau udah dokter menyarankan normal, masa sih kita memaksakan untuk sesar. Which is ketika aku minta tanggal lahir itu sudah kelewat bulan. Udah kelewat HPL, hari perkiraan lahir ya. Itu berarti udah usianya udah lewat dong. Udah gak bisa dokter, ini kamu pasti sebelum ini kamu udah lahir nih, udah lahiran. Terlalu jauh lah ya tanggalnya. Terlalu jauh. Itu bisa masuk ke 10 bulan soalnya Sam. Pada saat itu aku hitung aduh gimana ya. Nah itu udah berjalannya waktu tuh. Harusnya aku melahirkan kok aku gak ada kontraksi apa-apa ya. Sampai 2 hari dari tanggal yang aku pengenin itu Sam. Dokter bilang oke, ini kalau besok gak lahir nih, kita 2 hari lagi gak lahir, kita sesar. Dia bilang. Waktu ya udahlah udah pasrah tuh Sam. Udah pasrah terus ternyata besokannya itu nggak lahir. Besokannya itu aku kontraksi Sam. Jadi yang aku minta itu besok, padahal dokter mintanya tuh lusa kan. Lusa kalau benar-benar nggak lahir kita sesar. Terus besokannya aku kontraksi. Dan dia lahir di tanggal yang aku minta sama Tuhan. Oke, terus? Tahu nggak Sam? Dia lahir itu posisinya kukunya tuh udah panjang-panjang. Kemudian kulitnya dia udah mengelupas karena kan udah kelamaan ya di dalam gitu. Wah itu tuh stres aku Sam. Tuhan ini aku bener gak sih? Ngerti gak sih Sam? Kayak ada feel guilty juga dong dalam aku. Jangan-jangan itu doa aku yang aku minta ya sampai anakku. Sampai dia kena aritmia jantung. Sampai sekarang dong? Sekarang dia udah oke. Oh. Karena dari tanggal lahirnya dia harus ke non medis, terapi gitu dan sekarang udah oke. Gitu dia waktu itu kena aritmia jantung juga. Apa ini kesalahan aku ya Sam? Itu kan sebagai seorang manusia gitu ya, sebagai seorang ibu kan ada rasa bersalah gitu loh Sam. Apa ini karena aku gitu. Terus tapi memang benar pada saat anak aku lahir sebelum 40 hari dia lahir kita clear secara hutang. Gitu. Itu benar-benar pertolongan Tuhan datang dan kita clearkan hutang itu dalam 1 hari. Dari beberapa bank kita clearkan dalam 1 hari. Tiba-tiba aja itu yang nggak tahu dari mana berkatnya. Ada berkatnya. Oh ada. Ada berkatnya. Tiba-tiba ada salah satu lahan kita yang memang ini kejual dan itu bertahun-tahun kejual tuh. Kejual dan akhirnya kita bisa melunasi hutang itu. Gitu. Maksud aku adalah jangan dipikir Sam menjadi aku itu mudah. Gitu, nggak mudah sama sekali. Makanya kalau orang bilang ajarin gua dong, ya lu sanggup nggak? Menanggung tahu masa depan gitu ya, serem ya. Menanggung itu nggak enak banget Sam, nggak enak banget. Apalagi tuh sudah berhubungan sama pribadi kita sendiri dong. Betul. Itu yang tadi aku bilang bahwa metode aku ini bukan metode terawangan. Bener-bener ini ada rumusannya. Gitu. Kak, tadi kan aku tahu nih bahwa memang susah banget bagi kakak untuk ngeliat masa depan dan gitu-gitu. Tapi kakak sendiri nih indigo gak sih, kayak bisa ngeliat makhluk halus gak sih? Atau ada punya sedikit sixth sense gitu, indra keenam? Oke, jadi gini Sam. Kalau untuk kita berbicara tentang makhluk astral gitu ya, mungkin aku juga bisa gitu loh untuk merasakan, bahkan melihat, bahkan aku tuh orangnya penakut Sam. Jadi kalau ngeliat kayak gitu tuh juga aku tuh nggak mau sebenarnya, nggak mau banget. Kalau ditanya makhluk apa yang paling mengerikan, itu adalah kuntilanak guys. Itu tuh nakutin banget di antara pocong dan sebagainya gitu. Jadi kalau pertanyaannya aku bisa nggak, aku bisa Sam. Tapi aku berusaha untuk tidak mau untuk berkomunikasi. Karena apa? Dulu aku melakukan hal itu Sam. Justru orang-orang di sekitar aku yang kena imbasnya. Maksudnya berkomunikasi? Iya berkomunikasi. Gimana? Berkomunikasi misalnya begini. Kadang kan kita kan ke tempat klien nih. Coba dong dilihat ya. Rumah aku bagaimana, ada apa gitu. Ketika aku melihat dan aku berkomunikasi dalam hal misalnya kamu kenapa di sini? Pakai medium dong dimasukin orang? Enggak. Pakai apa? Kertas? Enggak. Pakai apa? Enggak. Langsung ngomong aja? Langsung berkomunikasi. Aku cukup kayak aku menenangkan diri aku minta ke satu tempat. Di situ aku menenangkan diri, kemudian aku berkomunikasi. Gitu. Aku tanya penyebabnya apa. Terus kamu di sini ngapain gitu ya. Terus? Tapi imbasnya adalah
entah itu nanti di depan aku kecelakaan, entah itu orang di samping aku tiba-tiba Kesurupan. dia bukan kesurupan, itu kalau kesurupan masih mending ya, mungkin kecelakaan. Jadi imbasnya sangat negatif untuk orang-orang di sekitar aku. Tiba-tiba aja gitu. Iya. Detik itu juga setelah komunikasi langsung ada. Mungkin detik itu mungkin beberapa menit kemudian gitu. Itu seperti itu, Sam. Terus juga aku itu kalau misalnya Om Hao ya, ada beberapa praktisi-praktisi ya gitu ya yang pernah bertemu dengan aku, mereka selalu mengatakan bahwa energi aku tuh berlebih. Makanya ketika aku ketemu sama mereka rata-rata itu akan menetralkan energi antara aku dengan mereka dulu. Kenapa? Karena biasanya mereka akan muntah-muntah, biasanya mereka akan nggak nyaman. Yang praktisinya itu. Praktisi-praktisi yang memang mereka memiliki sensitivitas. Iya. Bahkan saya ketika dulu aku marah dan aku pendam, itu genset bisa meledak, itu RPM mobil bisa jalan sendiri dan mobil aku duar dan nggak bisa bengkel manapun, akhirnya dijual rosok. Itu begitu juga gitu loh. Sampai pada saat aku nggak apa-apa spill di sini ya. Pada saat aku ketemu dengan Om Hao, karena beliau juga praktisi ya, itu beliau menyarankan kamu pengen netralin energi kamu, dan pada saat itu memang mengiyakan karena energi aku tuh besar banget, Sam. Gitu dia memang benar, kamu memang seperti itu, jadi kamu harus datangi leluhur-leluhur kamu. Di makam dong. Di makam. Ya, ke leluhur-leluhur itu yang benar-benar atas. Karena pada saat itu aku dianalisa gitu ya, itu leluhur aku adalah memang keturunan dari Amangkurat Agung. Itu memang keturunan dari kerajaan, bahkan keturunan dari Joyoboyo. Mungkin ada yang tahu Joyoboyo nggak? Itu dia adalah peramal masa lalu yang meramalkan kayak Jakarta bakalan tenggelam dan sebagainya itu. Oh beneran dong Jakarta bakal tenggelam dong? Ini menurut beliau. Menurut beliau. Jakarta bakal tenggelam. Jakarta bakalan tenggelam dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ternyata aku punya keturunan itu, dan ketika aku pulang, aku tanya sama orang tua aku, ternyata mereka memang ada silsilah itu. Silsilah itu dan benar bahwa aku memang keturunan dari yang tadi disebutkan tadi. Jadi mungkin gitu DNA-nya turun. DNA-nya turun gitu. Jadi ketika aku melakukan ziarah ke makam-makam leluhur aku itu, aku mendoakan ya, bukan aku meminta doa gitu. Aku mendoakan leluhur-leluhur dan sebagainya. Energi aku bisa aku netralin gitu. Mungkin asisten aku juga pernah juga tuh dia menyaksikan secara langsung ya. Waktu itu kita mau ke satu tempat gitu, dia nyetir. Aku bilang sama dia, Bunga, duh gue lagi nggak enak nih hatinya. Bentar dulu Kak, gitu. Aduh nggak bisa tahan nih gitu. Gitu. Tiba-tiba ada orang yang benar-benar nggak tahu dari mana set di depan kita, dan itu tuh benar-benar itu udah mau benar-benar berapa ini lagi tuh udah selesai gitu. Itu jadi hal-hal seperti itu loh, Sam. Sensitivitasnya ya, tahu lah ya. Sensitivitas bukan karena itu energi aku terlalu besar, jadi emosi aku tuh bisa membuat orang celaka atau mungkin bisa mencelakai aku sendiri dengan energi amarah aku, emosi aku yang aku pendam. Gitu loh, Sen. Jadi setelah aku melakukan kayak ziarah, mungkin itu kayak DNA juga ya kali ya, DNA itu, maka aku otomatis bisa menetralkan energi aku, karena ini kan berhubungan sampai spiritual ya. Berbeda dengan religi ya, mohon maaf nih. Ini kalau religi oke lah, aku melakukan sholat, puasa dan sebagainya oke, tapi ini kan berhubungan sama sesuatu yang sifatnya spiritual. Gitu sih, Sam. Oke, Kak, kita sudah poin aja. Ayo kita mulai. Di depan sini udah ada Papan dan Spidol. Tapi jangan kaku dulu. Jangan kaku dulu. Kita ke Pak Prabowo aja. Karena dia akan menjadi Presiden Indonesia yang berikutnya. Jadi di internet 17 Oktober 1951 adalah hari lahir beliau. Nah ini yang aku mau tanyakan tentang Indonesia pastinya. Jadi kayak gimana nih nanti di masa kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan? Indonesia akan dibawa ke arah yang mana dan lain-lain. Berarti aku harus juga menghitung tanggal kemerdekaan Indonesia, karena kan ada hubungannya dong ya. Betul. 17 Agustus. Iya dong. 1945 ya. Iya. Sorry Sam, kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kepemimpinan beliau ya, aku harus tahu juga tanggal lahir wakil dari beliau, karena itu kan satu kesatuan. Betul. Nah wakilnya ini kan agak kontroversi ini sekarang ya. Tapi anggaplah dia masih menjadi wakil. Di Wikipedia 1 Oktober 1987. Kita kan boleh ya punya keinginan ya kan untuk menjadi positif ya, lebih positif. Betul. Negeri kita tercinta ini gitu ya.
Cuma kalau aku analisa dari tanggal lahir ini tidak akan berlangsung lama. Oke. Ya. Oke, kok aku yang deg-degan ya semua. Oke, maksudnya gimana? Coba dielaborasikan dulu. Let's say mereka menyelesaikan itu 5 tahun kepemimpinannya, tapi setelah itu mereka berada di yang namanya di kode neraka. Kode neraka itu artinya tuh panas gitu, panas. Panas. Entah hubungan yang panas atau akhirnya ya kalau di sini sih lebih ke arah hubungan ya, hubungan keduanya. Walaupun secara frekuensi dari tanggal lahir mereka bertemu di frekuensi yang berlebih. Jadi gini Sam, ketika aku menganalisa dua orang, baik itu kayak gini ya, presiden dan wakil presiden gitu ya, atau Sam dengan pasangannya, yang biasanya tuh aku analisa itu adalah dari frekuensinya dulu Sam. Iya. Jadi frekuensi itu ada 3. Bertemu di frekuensi yang pas, tidak ada satu frekuensi atau over frekuensi. Iya. Oke, kalau di mereka berdua ini mereka over frekuensi, frekuensi yang berlebih. Jadi bisa aku analisa di awal mereka tuh udah kayak botol ketemu tutup, ngerti gak sih Sam? Mereka tuh kalau ngobrol tuh udah nyambung banget deh satu sama lain. Oh, bukannya over itu buruk ya? Nah, betul. Oh. Awalnya itu pasti seperti botol ketemu tutup. Tapi endingnya karena over, ketika meledak itu meledak banget. Makanya yang harus dijaga adalah frekuensi. Jadi mereka butuh yang namanya penjembatan di antara mereka berdua agar tidak terjadi ledakan itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, cuman belum terjawab nih. Maksudnya setelah gimana? Maksudnya di masa kepemimpinannya? Di masa kepemimpinannya di 1-2 tahun mereka berada di kode yang namanya cukup ya. Cukup itu tuh kelimpahan kelimpahan rezeki gitu ya. Kelimpahan rezeki berarti which is good dong ya. Iya. Banyak perbaikan-perbaikan yang langsung kayaknya mau digaspol nih sama mereka. Iya. Gitu, mau digaspol banget nih. Gimana caranya kayak mereka, kalau aku analisa mereka akan menambah banyak kayak porsi-porsi di pemerintahan ya. Oke. Akan banyak nih mereka tambah karena mereka benar-benar mau gaspol. Iya. Misalnya nih di kementerian mereka akan menambah mungkin beberapa kementerian gitu. Mungkin juga ada badan-badan di luar kementerian itu yang mereka akhirnya mereka juga akan banyak nih yang mereka akan timbulkan gitu atau munculkan nih untuk tadi gaspol itu sih. Hasilnya membawa positif gak selama 5 tahun ke depan ini? Kalau menurut aku sih, kalau dari membaca dari analisa ini ya kurang begitu positif ya, karena mungkin terlalu banyak nanti nih intervensi di luar sana, intervensi di luar sana yang akhirnya membuat yang aku khawatirkan adalah ledakan ini. Jadi harus ada kayak penjembatan antara mereka ini yang bisa menetralkan gitu. Oke. Ya, ada lagi Kak yang informasi yang mau disampaikan seputar ini aja atau cukup itu aja? Kalau menurut aku itu sih ya, karena kalau untuk mereka berdua 1-2 tahun oke lah. Tapi setelah itu please banget gitu loh, please banget jangan sampai ini ledakan ini terjadi. Makanya orang-orang di sekitar mereka ini yang harus menurunkan tensi dari mereka berdua ini. Gitu, karena kalau dari tanggal lahir ini ya, posisi dari calon presiden itu dia memiliki lebih feminim, sedangkan calon wakilnya ini dia lebih maskulin gitu loh. Malah kebalik ya? Malah terbalik. Bukannya orang melihat dia kayak tegas gitu ya, karena mantan army gitu-gitu kan yang dia hatinya sebenarnya lembut banget. Hati seorang Bapak Prabowo ini lembut banget gitu loh. Jadi dia bisa banget kayak merangkul gitu, bisa banget. Cuma jangan sampai karena agak sedikit cenderung untuk tersugesti gitu loh dengan omongan-omongan yang di sekitar-sekitarnya nih. Jadi memang harus hati-hati dalam memfilter. Gitu. Sedangkan tadi kan aku bilang bahwa calon wakilnya ini adalah dia lebih maskulin. Jangan sampai karena kemaskulinannya ini ya jadi kayak overpower gitu loh. Iya. Overpower ya. Ada kelihatan sesuatu negatif gak di ke depan? Masih ini kan juga lumayan negatif nih, tapi mungkin ada suatu spesifik insiden bisa kelihatan gak atau nggak bisa? Kalau gini loh, ketika misalnya dalam pernikahan aja lah ya. Kalau suami istrinya kuat, ngerti gak sih? Iya. Suami istrinya kuat, maka sekelilingnya kuat dong. Iya. Jadi yang aku ini kan notice ini adalah di berdua ini. Di frekuensi ini aja dulu ya? Di frekuensi ini gitu. Oke, fair enough. Sekarang ada penghapus dulu. Kita lagi ke orang berikutnya ya.
Oh Oke, iya. boleh. Itu angka-angka apa itu Kak yang 9243? 9243 ini adalah hasil rumusan yang aku rumuskan antara ini. Oh, pengurangan pengkalian gitu-gitu ya? Iya betul. Oh iya, tapi kan rumusnya kan ini rahasia lah. Nanti aku bisa membaca kayak gini gimana? Wow. Apakah Anda punya kode perselingkuhan? Ngeri juga ya. Oke Kak, kita lanjut ke aku ya sekarang. Udah nggak usah banyak bertele-tele muter-muter. Tadi udah cukup mengenai negara, sekarang ke aku nih. Boleh. 5 Mei 2000. Tapi sebelumnya kakak belum pernah ngecek di Google sebelumnya kan? Terus terang aku setiap podcast aku tidak pernah mau mencari tahu dulu. Oke, supaya Gitu. Supaya clear. Betul. Supaya natural aja gitu. Betul. Jangan sampai aku kepo terus aku baca-baca dong tentang Iya, Sam. iya. Kemudian itu akan mendistrak aja aku untuk kemurnian hasil analisa aku. gak ada rekayasa, kita belum pernah ketemu sebelumnya. Ini pertama kayak sulap aja ya. Oke, 5 Mei 2000 itu tanggal lahirku. Oke. Sam, kalau mau lebih detail, Hah? aku harus tahu tanggal lahir orang tuanya Sam, tapi nggak usah di Oh iya. sini ya. Oke. Gitu. Karena Ini. kenapa aku harus tahu tanggal lahir orang tuanya? Iya. Karena aku harus tahu DNA program yang diturunkan dari orang tua ke Sam atau ke anaknya. Karena aku waktu itu berangkat dari kata-kata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, betul. Ya dong. Iya. Berarti kan ada nih turunan-turunan kode yang Betul. diturunkan oleh orang tua ke anaknya. Oh boleh, Oke ini ya. Kak. Ini ada mama, papa, dan juga sekaligus calon istri lah kalau memang dibutuhkan. Oke. Nih, 4. Yang ini. Nah ini udah gak boleh ditunjukin tuh ininya, papannya ke mereka. Oke. Udah rahasia. Coba lihat dulu. Bener gak itu Kak? Nanti Sam anak keberapa dari berapa bersaudara? anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Kak, baik, tunggu Kak, aku masih penasaran. Kan kalau Pace kan basisnya itu adalah astrologi, data yang dikumpulkan Iya. selama bertahun-tahun dan ada kemiripan ini kan. Tapi kalau sedetail ini dengan rumus yang seperti ini, angka-angka ini dari tanggal lahir itu basisnya dari mana? Dari zodiak, dari mana? Gak ada. Gak ada. Murni iya. Murni dari angka ulang dipotong-potong Iya. gini aja Iya. kelihatan. Iya. Kok bisa ya? Masa semua orang yang lahir tanggal 5 Mei itu sama semua ininya? Good question. Jadi, walaupun tanggal lahirnya sama, itu hasil analisa aku ada yang berbeda. Tapi mayoritas sama. Gak mayoritas juga, bahkan ada yang benar-benar berbeda karena mereka memiliki orang tua yang berbeda. Satu, gitu. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana dengan kembar? Iya. Kan orang tuanya sama. Betul, ya. betul. Nah, itu pun berbeda Kenapa bisa berbeda? karena ada yang ngambil DNA dari papahnya, ada yang mengambil DNA dari mamahnya, ada yang both of Dem. them. Nah, tapi gimana cara kakak memilah ini ngambil DNA dari mana? Ada 2 pertanyaan yang biasa aku tanyakan Oh. untuk menentukan dia ini masuknya ke DNA ayah atau ke DNA ibu. Apa itu Kak? Boleh di-spill gak? Boleh. Ya. Lebih ke karakter ya. Tapi itu kan Oke. aku harus tahu juga nih tanggal lahir orang tuanya dong. Betul. Karena aku harus tahu, oh karakter orang tuanya ini, karakter ibunya begini. Coba anak ini dia masuknya ke karakter ibunya apa ayahnya gitu. Oke. Nah, jadi nggak bisa random aja pertanyaannya. Aku harus tahu juga dari tanggal lahir orang tuanya dulu gitu Sam. Oke. Ya ini kita baca dari mana nih Kak? Dari Sam dulu kali ya, karakternya kali. Karakter, oke. Boleh. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Iya. Oke. Aku bakal approve yes atau no ya. Oke. No wonder ya, Sam ya. Pertama kali kita ketemu tadi, aku ngelihat kan ya. Aku ngelihat bagaimana Sam itu nge-treat kakak-kakak di sini gitu ya. Sumpah deg-degan banget parah. Gak bohong aku kali ini. Gak bohong. Tunggu perbaiki posisi duduk dulu lah. Begitu aku lihat tanggal lahirnya Sam, oh iya, Sam ini apa namanya? Oh my god, perfeksionis. Aku perfeksionis. Over perfeksionis. Oke. Perfeksionisnya parah. Oke. Mungkin diri sendiri tidak merasa, tapi orang-orang di sekelilingnya Sam merasakan itu. Kalau aku merasa ya kayaknya dari sisiku ya. Aku merasa aku nggak sampai over perfeksionis. Cuman aku tuh suka sesuatu yang maksimal. Nah itu. Jadi misalnya aku mau ngerjain sesuatu nih gitu kan. Aku tuh sukanya yang kayak maksimal aja. Detail kan? Detail. Nah itu Detail. maksud aku adalah di situ. Oh. Over perfeksionis. Oke, Jadi oke. semuanya harus perfect dulu nih. Gimana lighting, gimana ini gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak bisa mulai kalau nggak make sure bahwa semuanya sudah perfect gitu. Iya.
gitu. Ini mungkin bisa ini senyum-senyum loh. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi kalau aku sendiri nggak punya kode itu, Sam. Oke. Jadi begitu misalnya aku mau podcast atau apa, oke ini apa, oke ya udah langsung duduk aja gitu tanpa aku makanya aku membutuhkan orang-orang di sekeliling aku yang memiliki kode seperti Sam. Oke. Oke, yang kedua adalah kreativitasnya itu double. Jadi kalau Sam misalnya kerja kantoran, aku sih pastikan tidak akan bisa betah. Iya setuju. Aku pernah kerja di US 2 tahun doang. Oke. Terus aku udah gak mau kerja di situ lagi. Aku balik ke Indonesia. Oke. Itu karena memang pikirannya tuh nggak pernah bisa berhenti. Kalau misalnya kita kerja di kantoran itu kan kayak udah ada patternnya, ya kan, sudah ada rulesnya. Itu nggak bisa. Karena Sam itu tipe yang menciptakan rules sendiri. Betul. Gitu. Betul. Tipenya seperti itu. Itu betul. Dan nggak bisa berhenti berpikir untuk kreatif. Apalagi Kak? Negatifnya deh Kak? Negatifnya gini. Untuk Sam bisa menjadi sekarang, aku rasa itu tuh sudah difikirkan banget gitu loh. Bukan tipe orang yang kita hajar dulu baru nanti kita pikir nanti, ngerti nggak? Ini sesuatu yang sebenarnya negatif juga ya. Karena kan, ini kayak gini. Orang yang over perfectionist, dia cenderung dia stuck hidupnya. Karena kan dia kayak harus ini dulu deh, baru aku mau maju. Karena nanti orang ngomong apa. Cuman kalau yang ini kayaknya aku nggak gitu sih Kak. Oke, aku kayak apa-apa. ya aku tipe yang hajar dulu baru nanti terjadi. Berarti ada orang di sampingnya Sam yang meyakinkan Sam bahwa lu bisa. Nggak juga sih. Pertemanan? Ini kita ngomongnya di awal karir ya. 2017 aku start jadi YouTuber. Itu even orang tua nggak support sebenarnya. Oh kalau orang tua jelas nggak support karena mereka pengennya kalau dari tanggal lahir orang tuanya Sam ya, mereka mau yang pasti-pasti aja. Betul. Dia bilang pasti-pasti aja. ini waktu itu kan YouTube belum se-booming sekarang. Jadi kayak kita berdua kirim kamu ke Amerika buat kuliah untuk sekolah aja, nggak usah buat video-video. Nah tapi bahkan mau beli kamera pun nggak diizinin waktu itu. Tapi waktu itu ya aku tetap ya udah coba aja lah dulu. Mereka udah transfer duit uang kuliah itu yang aku colong waktu itu beli kamera gitu-gitu. Karena gini loh Sam, mungkin pada saat itu Sam itu belum berpikir bakalan booming atau apa, ngerti nggak? Betul. Gitu loh. Jadi nothing tulus, ngerti gak sih? Kalau dari awal sudah berpikir untuk menjadi seorang profesional YouTuber, itu stuck gitu loh. Karena terlalu banyak yang nanti kalau ini harus begini, harus gini gitu maksud aku. Oh iya. Tapi aku memang tipikal in a professional ya. Iya, tapi memang aku tipikal yang suka ngeplan. Jadi kayak sampai 10 tahun ke depan aku udah tahu aku mau ngapain. Itu maksud aku. Iya. Cuman mungkin untuk jadi sekarang ya salah satunya dengan dihajar-hajar dulu sih. Cuman kalau sampai 10 tahun ke depan, aku udah tahu aku mau ngapain. Waktu itu kan Sam itu kan yang tadi aku bilang, membikin konten itu kan nothing tulus. Betul. Gitu loh. Jadi kan hajar, tapi kalau in a professional, aku yakin tidak akan menghajar gitu loh. Jadi harus plan gitu loh. Betul. Gitu. Nah, orang-orang seperti Sam itu biasanya mereka akan stuck. Karena semakin mereka pengen mendalami sesuatu tuh semakin perfect harusnya. Malah nggak mulai-mulai. Nah itu terlalu dipikirin kan. Betul. Iya. Dan apa pendapat orang gitu-gitu dipikirin banget. Cuman untungnya aku gitu. yang positifnya doang nih aku plan, tapi aku sikat aja gitu loh. Jadi lebih bisa maju akhirnya kan. Kalau nggak stuck. Karena kan tadi aku bilang ya, Sam itu bukan tipe orang yang berhenti berpikir, mikir terus, termasuk exit plan apa segala macam itu dipikir banget. Betul. Gitu. Kalau aku tipe aku adalah hajar, resikonya pikir nanti. Jadi aku exit plan tuh sama sekali aku nggak pernah mikir. Oke. Beda ini. Terus gini, tadi kan ini kan dikasih calon ya. Iya. Jadi banyak banget mungkin karena belajar dari kehidupan, dari pengalaman ya, akhirnya mengubah pola. Gitu. Polanya sebenarnya Sam itu belum mau memikirkan tentang pernikahan. Gitu. Karena kodenya bukan kode family, Sam ya, gitu. Betul. Bukan family code sama kayak aku, gitu. Jadi yang kita kejar awal itu adalah karir. Betul. Yang kita kejar adalah bagaimana kita achieve untuk sesuatu, gitu ya, gitu. Jadi sampai sekarang misalnya Sam memikirkan untuk pernikahan, bagi aku ini pasti ada kaitannya sama pasangan yang bisa meyakinkan Sam. Yang bisa banget meyakinkan Sam. Biasanya itu kan cowok ya yang meyakinkan, meyakinkan pasangan gitu loh. Gitu loh. Tapi ini menurut aku sih agak kebalik gitu loh. Karena Sam yakin dengan pasangannya, maka Sam berpikir untuk ke jenjang yang lebih serius. Iya, betul. Itu betul. Sampai sekarang memang masih nomor 1 karirku dulu kan gitu. Ya bahkan sebenarnya ini kan rencana marriage-nya next year. Itu sebenarnya bukan ada di plan awal. Plannya masih beberapa tahun lagi. Nah itu maksud aku. Terus apa lagi Kak?
tentang diriku dulu sendiri lah sebelum Sam masuk ya. senggol-senggol pasangan. Oke. Tadi udah karakter. Sam tidak punya kode masalah sama uang, tetapi harus berhati-hati dengan sesuatu yang bersifatnya spekulasi. Wah, ya, benar-benar, Spekulasi. benar banget. Itu aku nggak saranin banget, Sam. Iya, benar banget. Gitu. Aku habis rugi banyak banget dari investasi yang bersifat spekulasi tadi. Iya, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa yang Sam mau hasilkan itu memang murni dari tangannya Sam. Gila, bener banget sih ini. Iya benar. Sejauh ini aku nggak pernah punya masalah kalau hasilin duit dari aku sendiri. Misalnya kayak bikin produk, bikin bisnis sendiri. Tapi gini ya Sam ya, misalnya nih aku punya produk yang bagus ya. Kemudian aku lihat dong Sam sekarang udah kayaknya udah mengenai finansial oke nih. Sam gabung dong. Gitu gimana? Enggak. Aku nggak saranin. Harus dari akunya sendiri ya. Nah kecuali kalau Sam ikut tahu isi dapurnya ini itu oke. Tapi kalau hanya sekedar sini deh nanti aku kasih deh bagi hasil, itu aku nggak saranin. Iya ini benar banget sih Kak. Jadi sejauh ini juga kan ada cerita-cerita di luar kayak dia sukses dari investasi atau apa. Sejauh ini aku juga investasi gitu loh. Cuman nggak ada yang sampai works gimana-gimana. Ujung-ujungnya pasti income utamaku dari aku sendiri. Iya. Kalau orang Jawa bilang bakbu. Apa itu artinya? Bakbu tuh kalau nggak rugi ya udah nggak untung nggak rugi, ngerti nggak sih? Iya. Nggak ada yang boom banget gitu. Iya. Memang kreativitas itu memang harus Sam yang pegang karena tangannya Sam lah yang emas. Oke, tapi untungnya gak ada masalah dengan tadi apa logo uang ya? Gak ada kode masalah sama uang. Oh berarti aku bisa sukses-sukses aja ke depannya kalau selama mengkontrol sendiri. Betul. Apalagi Kak? Wah menarik nih. Sorry tuh saya ya kalau ada yang mau Iya. dari Sam. Ya, justru yang benar adalah mereka yang taruh duitnya di aku. Itu dong. Betul. Iya. Tapi jangan seperti itu juga Sam. Siapa tahu tanggal lahir dia juga sama dengan tanggal lahir Sam. Oh iya yang betul. Menyebabkan nanti bisnisnya Sam jadi nggak bagus karena dia juga sama. Betul. Dari dia gitu. Betul. Wah, oke. Apalagi Kak? Yang menarik aku udah kesehatan deh. Kesehatan, oke. Aku biasanya kalau untuk kesehatan itu untuk recovery-nya ya, aku mengkategorikan ada dua, Sam. Iya. Satu secara medis atau satu secara non medis. Yeah. Non medis itu kayak misalnya terapi, herbal dan apapun itu ya yang di luar medis. Nah kalau Sam ini adalah memang di medis. Iya. Misalnya gini, ada tanggal lahir tertentu yang dia minum obat atau medis justru itu akan menyebabkan penyakit yang lain. Atau recovery-nya akan lama. Dia lebih bagus di herbal. Kalau Sam sekali aja lah minum obat itu udah better. Udah langsung better gitu loh. Tapi kan ya mungkin juga obat-obatan terus kan juga gak bagus ya Sam ya. Betul. Untuk maintain ya kita tetaplah pakai herbal, vitamin dan sebagainya. Betul. Tapi untuk satu kondisi yang memang mengharuskan Sam untuk mengkonsumsi obat, ya itu sekali minum obat udah better gitu. Oke. Jadi kalau masalah jenis penyakitnya nggak bisa kelihatan? Nggak ada penyakit yang gimana ya. Pencernaan gitu-gitu doang, tapi nggak ada yang boom banget yang wow banget enggak sih. Oke. Aku sekarang sebenarnya ada GERD, Kak. Ya kan pencernaan kan, Iya. kan mengakibatkan ke GERD lambung. Iya, dan sebagainya. lambung. Cuman ya sekarang udah better juga sih. Kemarin sempat berobat ke Malaysia gitu-gitu, cuman minum obat, sekarang udah nggak pernah kambuh lagi sih. Karena ranahnya adalah ke medis. Iya, medis benar. Medis. Langsung ke dokter. Kan ada orang yang biasa udah deh kamu terapi ini Iya, iya. itu tuh nggak begitu works di aku ya. Sam. Iya. Jadi memang harus ke medis. Oke. Tadi bahas apa udah Kak? Bahas karakter udah, kesehatan udah. Udah. Karir? Memang karir itu harus di dunia kreatif Di karena dunia tadi kreatif. aku bilang kan kode kreativitasnya tuh double. Oke. Ada orang yang benar-benar nggak aku sarankan untuk ke dunia kreatif. Iya. Contohnya, mau tahu contohnya? Ya, siapa? Calon wakil presiden. Oh. Walaupun mungkin di sana terlihat banyak sekali bisnis apa segala macam ya. Iya. Tapi sebenarnya beliau ini adalah pemikir bukan seorang yang kreatif. Oke. Gitu. Oke. Apalagi Kak dari aku sendiri yang bisa kelihatan? Kalau keuangan tadi udah, yang negatif-negatifnya ada nggak Kak? Supaya aku bisa mencegah atau apa? Selain tanggal aku mati ya Kak? Itu juga bakal aku tolak mentah-mentah sih Sam. Iya itu. Aku harus jujur ya Sam ya, nggak ada yang terlalu ini ya, nggak ada yang terlalu ini. Cuman harus hati-hati dengan pertemanan.
Iya. Karena kodenya Sam adalah pertemanan. Oke, ini Gitu loh. dari beberapa orang yang ngebaca aku juga pernah dibaca pace gitu sama temanku. Memang kebanyakannya yang jawabnya sama kayak Kak Enda, bahwa di mereka lihat aku tuh bener-bener sebagus itu gitu loh. Iya. Kayak nggak ada negatifnya, nggak ada apanya. Bahkan Nggak ada. Hargumai pun kemarin ngebacanya ya cuman penyakit itu tadi aja yang berhubungan sama lambung. Ya, Tapi itu kan sisanya berhubungan dari pencernaan juga. benar-benar. Tapi sisanya dia bilang nggak ada gitu loh. Oke, berarti udah clear ya untuk diriku sendiri ya. Clear. Kita ke perjodohan Kak. Ini Oke. yang menarik nih. Siapa namanya? Vanessa. Vanessa. Ini orangnya di sini. Hai Vanessa. Sam, kamu harus tahu. Vanessa ini apapun dia tuh akan berada di sisi kamu. Betul banget. Apapun. Oke. Kamu mau dalam keadaan up and down dia, karena kode dia maskulin. Iya betul. betul. Tahu nggak sih? Betul. Ibaratnya ya, dia ini Betul. mau ditaruh. Aduh sorry, aku tuh suka ngeblank dengan nama orang. Vanessa. Vanessa, oke. Vanessa ini mau ditaruh di hutan belantara, dia lebih bisa survive daripada kamu. loh. Bener. Gitu. Jadi jiwa survive-nya dia menurut aku gila banget. Iya. Gitu. Oke. Dan kalau aku analisa itu adalah salah satu yang membuat Sam yakin dengan dia. Karena kayak lu mau, gue yakin lu ada di samping gue di saat gue dalam apapun kondisi gue, karena kan dia maskulin banget gitu loh. Ya, mungkin kalau dari aku ya. Nah, mungkin aku belum sempat kepikiran ke sana, tapi Oke. setelah Kakak bilang ini aku jadi kayak oh iya juga ya. Cuman yang buat aku yakin sama dia itu ya kesetiaan dan kejujurannya dia itu. Itu aku mau spill. Oh. Karena kan tadi aku bilang apapun kondisi lu, gue bakalan ada di samping lu, kecuali kalau lu selingkuh. Iya. Itu selesai. Oke. Karena ada trust issue. Gitu loh, di Vanessa ini ada trust issue yang dia nggak mau itu tuh terjadi di relationship kalian. Gitu sih, itu yang harus bener-bener di ini ya. Oke lah, semua orang tuh pasti kan nggak pengen juga ya ada pasangannya. Cuma ini dinotis banget di bawah sadarnya Vanessa gitu. Alhamdulillahnya kan Sam ini nggak punya kode masalah sama orang ya. Even misalnya besok apapun yang terjadi, dia pasti akan ada di sampingnya Sam, kecuali satu itu. Iya. Itu bakal ngelukain dia banget. Oke. Terus panjang nggak ini hubungan? Kalian ini sih menurut aku ya, ini sih lumayan gokil ya kodenya gitu loh. Gokilnya gimana? Kodenya apa yang keluar? Awal kalian sudah berada di kode hoki. Ini juga yang dibilang sama persis sama yang kemarin sama Harumai. Bahwa karena dia juga naga, aku naga. Cuman aku nggak tahu ini kan pasti bukan berhubungan sama Shio kan. Enggak. Cuman kalau dia sama bilangnya sekali. juga hoki gitu loh. Ya, ini kalian berdua bertemu sudah di kode hoki. Ada orang yang pernikahannya mulainya dari nol loh dong. Ada yang dari minus, mereka harus Benar. berjuang banget gitu Iya. Ini kalian berdua memang sudah berada di kode hoki. Nanti kapan kode itu berubah? Ketika kalian memiliki anak. Tanggal lahir anak juga itu akan mengubah kode kalian. Oke. Gitu. Itu berangkat juga ya dari kata-kata anak itu membawa rezeki masing-masing. Jadi aku, berarti tanggal lahir anak penting dong untuk aku ketahui nih. Akhirnya aku masukkan tanggal lahir anak, kemudian aku rumuskan, kemudian aku temukan satu rumusan yang ternyata anak itu benar-benar mengubah kode rezeki atau mengubah kode hubungan. Maksudnya mengubah ini ke positif atau? Bisa ke positif, bisa ke negatif. Contohnya misalnya gini, kalau aku analisa dari tanggal lahir kalian misalnya ya, kalian tuh gak ada kode perceraian. Tapi bisa jadi nanti tanggal lahir anak itu menyebabkan kode ke arah perceraian. Bisa jadi kan? Tapi jadi. bisa juga enggak? Bisa juga enggak, tergantung tanggal lahir anak dong. Oh, berarti aku kalau mau ini harus dihitung dulu nih tanggal berapa sih bagusnya? Boleh. Kayak misalnya anaknya Nanas sama JJ itu kan kembar tuh. Itu aku juga hitung tanggal lahirnya. Apa? Setelah dihitung itu kan? Oke. Oh, maksudnya dihitungin dulu. Lahirnya dulu. di sini. Ya karena kan pada saat itu mereka mau sesar. Kalau sesar itu kan bisa dong. Betul Gitu. bisa pilih tanggal. Jadi pada saat itu aku tanya dulu requestnya apa nih, Iya. gitu. Requestnya mereka adalah finansial mereka oke, gitu. Terus anaknya bla 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 gitu kan. Iya, Terus iya. aku ini aku spill di sini karena sudah keluar juga di Betul, podcast gitu betul. lah. Podcast dulu ya. Cuman aku bilang kekurangannya satu, ada orang ketiga. Siap nggak? Dan terjadi. Dan terjadi. Jadi pada saat itu terjadi mereka sebenarnya udah nggak kaget. Oke. Nah, kalau dari cocok-cocokannya gimana Kak? Maksudnya kan ini kalau kemarin nih iseng-iseng aku Taurus, dia apa bintang? Sagittarius, kita iseng-iseng aja di internet kompatibilitas, tapi kan iseng-iseng. Kalau dari sejarah ini gimana? Kalian nggak ada satu frekuensi di tanggal lahir.
Betul banget. kita kayak sifatnya Iya. 180 derajat beda banget. Beda banget gitu loh, beda banget. Tapi bukan berarti tidak berjodoh ya. Jadi Iya, kalau iya, tidak iya. ada satu frekuensi itu bukan berarti tidak jodoh, tapi bagaimana cara menyatukannya itu kan yang paling penting. Betul. Jadi gini Sam, aku kenapa aku juga sekarang bergerak di bidang konsultan gitu ya, karena sebenarnya itu juga ada solusinya. Ada solusinya. Jadi masing-masing kode, kecuali kode bulat yang tadi aku jelaskan di awal. Ini bukan kode bulat semuanya Ini nih. bukan kode bulat di kalian. Jadi intinya masih bisa diperbaiki. Bagaimana sih cara menyatukan satu frekuensi? Ya. Ini kan kalau ngomong kadang-kadang nggak bisa langsung nyatu, Betul. ya kan? Yang satu karena kan maskulin juga. Betul. Ya maskulin juga nih. Maskulin itu kan lebih ke arah dominan. Betul. Betul banget. Sedangkan Sam juga maskulin Iya. kodenya. Iya. Jadi maskulin ketemu maskulin. Iya. Siapakah yang lebih maskulin? Ya yang lebih maskulin. Bener. Gitu. Jadi lebih dominan. Nah, harus hati-hati karena bagaimanapun dia adalah seorang laki-laki. Sam ini seorang laki-laki yang kadang-kadang juga ego dia sebagai seorang laki nggak bisa kamu ngatur aku terus, nggak bisa kamu dominan terus. Bener. Gitu. Dia lagi belajar juga lah. Nah, ini harus diturunin nih. Harus Benar. diturunin nih kode kemaskulinannya karena Sam juga nggak bisa kayak lu harus nurutin gua. Karena bagaimanapun si Valen ini dia selama ini juga dia memutuskan sendiri loh. Iya. Apapun yang terjadi di hidupnya dia lebih banyak dia memutuskan sendiri. Nah ini harus ada ini dong, harus Komunikasi. ada komunikasi juga dong, Ya. dan harus ada rasa pengertian dari Sam nih untuk seorang Valen. Vanes. Vanes. Iya gak apa-apa. Aku harus tulis deh. Aku kalau tanggal lahir aku ingat nih. Vanes tanggal lahirnya 12/12, Sam 55, Prabowo 17 Oktober, Gibran 1 Oktober. Dia Aku langsung dia ingat. 21 12. Oh 12 sorry, Iya. ada angka 1 dan 2 gitu. Gitu. Jadi Vanes ini memang harus lebih turun nih Vanes gitu. Sam juga harus lebih ngerti ya. Yang kedua itu adalah kalian harus menyatukan bahasa cinta. Oh, love language. Ya. Iya, itu juga. Sekarang aku tanya deh, aku tes dulu ya. Iya. Menurut Sam, bahasa cinta dari seorang Vanes itu apa? Vanes tuh seneng kalau diperlakukan seperti Oke. apa? Gini. Ini sebelum aku jawab ini ya. Aku ada disclaimer dulu. Dia ini suka berubah-berubah nih orangnya nih. Pertama kali aku tanya dia apa, dia jawabnya beda. Nah setelah aku perlakukan itu ke dia, ternyata dia gak seneng nih. Nah terus belakang-belakang ini berubah lagi. Jadi aku tuh tergocek awalnya nih aku nih sama dia. Tapi kalau menurutku, dia nomor 1 quality time. Oke. Waktu. Jadi dia paling butuh waktuku sebenarnya. Walaupun itu yang paling sedikit aku kasih ke dia. Karena aku sibuk banget. Tapi dengan dia ngikut kemana-mana aku pergi, lagi kayak gini ikut, ya dia udah cukup. Ya. Nah itu menurutku dia. Ya itu. Oke. Kalau menurut Vanes, Harusnya dia di sini ya. Kamu masuk gini. sini dong. Hah? Sini dong. Kamu ke sini? Sini dong. Sini dong. Iya. Tapi ininya aman? Aman gak nih? Mikrofonnya mau tambah satu lagi. Udah gak usah lah, Beb. Di situ aja kamu lah. Ribet. Oke, ribet ya. Oke. Dia apa tadi? Act of service. Nah, dia bilang aku act of service. Oke. Boleh aku menganalisa dari tanggal lahir ini Oke, ya? boleh. Gini, kenapa orang itu memiliki love language, ada yang physical touch dan sebagainya, itu karena mereka sebenarnya kurang tangki cintanya itu di masa kecil mereka. Oke. Iya. Contohnya aku love language aku adalah physical touch. Karena dulu mungkin orang tua aku terlalu sibuk ya, jadi aku tuh nggak ada kayak sentuhan apa segala macam gitu ya. Dan itulah juga yang ada di seorang Vanes, gitu. Dia juga ada kurang bonding Sama orang tuanya. Iya. Bener banget loh, gila dia orang. Iya. Kurang bonding banget dari orang tua. Makanya kenapa dia suka berubah-ubah, karena dia membutuhkan semuanya, karena nggak ada. Sorry tuh saya ya Vanes ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya ini kan sudah berlalu gitu loh. Aku rasa tuh akan better lah hubungannya gitu. Dulu dia nggak dapat sama sekali. Dia merasa nggak dapat, walaupun sebagai orang tua kesannya gue udah kasih nih sama lu gitu kan. Tapi kan penerimaannya kan mungkin anak, itu mungkin bahasa perhalus aja sih Sam. Tapi intinya adalah nggak dapat sama sekali seorang Vanes nih. Gitu. Makanya dia tuh pengen semuanya tuh dapat dari siapa? Dari Sam. Betul. Dia tuh bahkan setelah sama Sam, circle pertemanannya udah semakin mengecil Sam. Dia pengennya tuh Sam itu tidak hanya sebagai pasangannya, tapi juga itu teman hidupnya. Gitu. Pasangan hidup sama teman hidup menurut aku agak berbeda ya. Pasangan hidup bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami seorang istri. Betul. Tapi kalau teman hidup bagaimana komunikasi kita, bagaimana kita fun bareng gitu. Betul. Dan Vanes membutuhkan itu Sam.
Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bahasa cintanya apa seorang Vanes, menurut aku benar quality time. Dia ngelihat Sam aja dia udah apa namanya udah lega gitu loh. Udah lega. Nah, kalau Sam di sini selain of service dia adalah word of affirmation. Gitu. Jadi bukan yang lebay ya, bukan yang lebay, tapi dia butuh di appreciate. Itu akan jadi mood boosternya seorang Sam. Gitu. Gila ya, sekarang YouTube-nya naik banget. Wah, itu dia gimana caranya gue naikin lagi ya. Gitu. Jadi itu kayak booster banget. Act of service, semua laki-laki membutuhkan act of service. Tapi harus dicari lagi satu lagi nih bahasa cintanya dia apa yang benar-benar jadi boosternya. Kalau menurut aku dari ini adalah word of affirmation. Oke. Aku mau nanya 2 pertanyaan terakhir deh. Okay. Yang pertama ini masalah tanggal nikah gitu-gitu. Okay. Karena kan banyak orang bisa melihat dari feng shui atau dari mana gitu-gitu kan. Yep. Tapi ini bukan itu ya sama sekali guys. Kita rencananya nikah di tanggal 2 Mei 2025. Ini bukan karena tanggal kita baca dari mana. Cantik aja Kak, 25. 2 Mei 2025. Jadi 25. Oke. Menurut Kakak gimana? Tadi aku bilang bahwa tanggal lahir kalian adalah tanggal lahir yang gokil. Kalian mau menikah kapan aja, kalau udah kalian emang udah hoki, terus mau ngapain? Jadi it doesn't matter lah ya. Iya. Oke. Kecuali kalau misalnya aku menghitung ternyata kalian berasal dari kode minus, kode neraka perkawinan, Iya. Kode kurang, kode hutang, kode apa itu ada Sam, Iya. di tanggal lahir kalau aku rumuskan ya pasangan gitu. Itu baru tuh aku akan memikirkan bagaimana tanggal pernikahan mereka. Oke. Gitu. Kalau kalian berdua nggak perlu sih. Oke. Asal belief system kalian kayak beliefnya tuh oke, tanggal cantik. Ya, Oke deh. Iya. Go ahead. Oke. Dan karena kita di outdoor, kita cari nggak hujan. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Benar. Jadi masih musim kemarau. Iya, bahaya kalau kita di outdoor kan. Kita di Bali soalnya. Oke. Terus gini Kak, aku tahun depan juga rencana jadi tahun ini aku lumayan ekspansi gila-gilaan di bisnisku ya kan, produk-produk aku ciptain. Tapi di tahun depan aku bakal ciptain sebuah produk yang selama ini aku belum pernah buat. Jadi selama ini ketika aku bangun bisnis itu selalu dalam bentuk jasa. Misalnya aku buat sebuah program untuk ngajarin orang caranya jadi content creator. Nah, tapi khusus di tahun depan, ini dari segala jenis tawaran yang masuk bertahun-tahun, udah banyak banget partner yang ngajakin aku kerja bareng, nggak pernah jadi. Misalnya ini bikin restoran yuk, itu kan ada fisiknya kan, nggak jadi. Ayo bikin produk ini A, B, C, selalu aku tolakin. Nah, tahun depan itu aku bakal menciptakan sebuah produk fisik juga yang belum bisa aku spill di sini, tapi ini aku yang handle semuanya sendiri. Jadi dari keresahanku, dan partnerku juga yang aku pilih itu juga, boleh sih. Tanggal partnerku juga deh Kak sekarang. Boleh dong. 15 Mei 1955. 1999. Oke. Kaget juga aku Sam. Iya, 15 Mei 1999. Ya. Pertanyaan aku satu Sam. Partnernya ini, bisnis kalian ini, dia sudah menggeluti dulu atau belum? Belum sama sekali juga. Jadi aku kasih background sedikit ya. Dia ini adalah sahabatku yang udah 7 tahun temenan sama aku. Waktu aku ketemunya di Amerika itu pas kuliah. Itu barang-barang di situ kita ketemu dan kita jadi deket banget Kak. Okay. I mean kedekatannya ini benar-benar kita jarang berantem dan benar-benar sedekat itu. Nah sampai sekarang pun kita bangun bisnisnya tuh semuanya bareng-bareng terus. Nah mumpung orangnya yang di sini sih sebenarnya cuma dia nggak ada jadi bagus. Yeah. Nah jadi aku pengen nanya aja, apakah good move gak ketika aku mau bangun produk ini di tahun depan dan sama partner ini gimana? Oke. Aku harus tanya gini loh Sam. Selama ini kalian bekerja sama itu dengan satu benang merah atau cross? Maksudnya gini, seandainya ya misalnya gini loh, kalian sekarang berhubungan di dunia kreatif, terus habis itu juga kemarin kalian bekerja sama di dunia kuliner, itu kan cross banget ya, maksudnya nggak ini banget, nggak ada satu benang merahnya. Selama ini gimana? Selama ini kalau kita ngomong dari visi misi, cara berpikir selalu nyatu. Bukan, maksudnya tuh benang merahnya itu antara bisnis satu ke bisnis satu. Iya. Yang selama ini kalian lakukan. Ada benang merahnya nggak? Selama ini kan bangunnya beberapa bisnis. Oke, apa aja boleh tahu nggak? Boleh, tapi bangkrut semua nih. Cuma satu yang jalan ujung-ujungnya yang terakhir ini. Oke, apa itu? Yang kuliah lah, anggapannya kayak sekolah untuk content creator gitu. Oke. Kenapa aku tanya begini? Ini sebenarnya ada hubungannya sama partnernya Sam, bukan Sam. Kalau Sam itu tipe yang bisa multitasking.
apapun itu bisa dilakukan. Nah ini khusus untuk partnernya ini, dia tuh tidak bisa yang meng-cross gitu loh. Misalnya gini, sekarang ini kalian di dunia edukasi lah ya. Edukasi. Edukasi. Okay. Terus habis itu kalian membangun resto, itu aku nggak saranin di tanggal lahirnya dia, karena itu nggak ada sangkut pautnya. Kalau dunia edukasi kemudian dengan konten seperti ini kan ada benang merahnya. Kalian mengedukasi bagaimana menjadi konten kreator. Betul. Itu kan ada benang merahnya Sam. Itu oke di partnernya Sam ini. Tapi ketika nanti kalian mau membuka bisnis yang di luar pattern kalian ini, itu aku nggak saranin. Jadi carilah bisnis dengan partner ini yang ada benang merahnya dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jadi seputar tetap dunia perkonten kreatoran itu ya? Betul, dunia kreatif gitu. Tapi hubunganku sama dia gimana Kak? Terlepas daripada kalian ini over frekuensi gitu ya. Jadi kalau secara ide, secara apa udah deh nggak usah ditanya ya. Sama lah visi misi apa segala macam pasti sama gitu loh. Dan dia itu walaupun over frekuensi tapi kalian ini memiliki ini yang berbeda ya, keahlian yang berbeda menurut aku. Betul. Keahliannya beda, job desk-nya tuh. Betul. Job desk-nya berbeda. Ini adalah seorang artis. Dia adalah seorang dalang. Tahu gak sih kan ada namanya dalang, wayang artis. Yang gitu di belakangnya itu ya. Iya. Betul. Dia bagusnya adalah di belakang layar. Betul. Gitu, dalang, pemikir, dia yang mikirin nih konsep apa segala macam. Ya. Walaupun Sam juga ikut masuk di situ, betul. tapi eksekutornya itu adalah Sam. Betul. Kalau eksekutornya dia kurang. Betul. Karena dia kadang-kadang kalau mau ketemu orang aja dia mikir gitu loh, gue mau ngomong apa ntar ya. Betul. Betul banget. Gitu sih. Jadi so far so good lah. Asal ada satu benang merahnya. Nah, secara keseluruhan kan udah bagus-bagus semua nih Kak. Mungkin paling terakhir banget, ada nggak sesuatu yang aku harus perbaiki dari diriku sendiri atau sesuatu yang aku harus hindari di beberapa tahun ke depan supaya ketika mau membangun bisnis dengan orang lain dan itu adalah di lingkaran pertemanan. Itu yang harus ini banget ya. Secara legalnya harus ini, jadi jangan karena gue percaya sama lu percaya sama gue, ya udah nggak boleh begitu. Karena itu yang bisa terjadi ya. Iya. Selain itu? Gak ada saya. Semua udah oke.